Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan kembali lagi dengan channel ini. Dan kali ini kita akan membahas handphone Oppo A15. Nah, handphone ini di layarnya terdapat sebuah retakan retakan beberapa helai. Sepertinya handphone ini terjatuh dan terkena batu pada bagian layar yang mengakibatkan layarnya retak. Langsung saja kita lihat untuk kondisi layarnya. Nah, kondisi layarnya seperti di dalam video, bergaris dan berwarna. Sudah bisa dipastikan bahwa yang bermasalah adalah LCD-nya. Tanpa basa-basi dan tanpa bertele-tele, kita langsung eksekusi untuk handphone Oppo A15 ini. Yang pertama, seperti biasa, kita lepaskan untuk slot SIM card terlebih dahulu. Nah, untuk pembongkaran Oppo A15 ini kita harus melepas penutup baterai terlebih dahulu, karena tutup baterainya ini terpisah dengan bezel pinggiran, tidak seperti handphone yang biasa saya buat konten seperti di konten-konten saya sebelumnya. Untuk Oppo A15 ini kita harus melepas si penutup baterai terlebih dahulu dengan cara kita tembak menggunakan blower. Untuk setelan blowernya hangat-hangat saja, jangan terlalu panas. Kita kerjakan secara perlahan dan hati-hati. Jika sudah terasa cukup, kita buat celah untuk pelepasan penutup baterai Oppo A15 ini dengan cara menariknya dengan penarik LCD. Nah, ini dia, kita buat celah dan kita masukkan sebuah mika yang biasa digunakan untuk mengangkat atau melepas LCD. Jika terasa kurang, kita tembak lagi menggunakan blower dan kita pindah posisi dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Untuk Oppo A15 ini pinnya terpisah dengan penutup baterainya, jadi aman-aman saja ketika kita tarik langsung untuk backdoornya atau penutup baterainya. Namun di video ini untuk pelepasan penutup baterainya hati-hati dan perlahan-lahan, tetap waspada. Nah, ini dia, untuk penutup baterainya sudah terlepas dan kita singkirkan terlebih dahulu. Langsung saja kita pelepasan untuk baut-baut atau skrup yang menempel pada bezel Oppo A15 ini. Oppo A15 menggunakan teknologi jaringan GSM, HSPA, dan LTE. Diluncurkan pada tahun 2020 bulan Oktober. Untuk dimensi bodinya 164 x 75,4 x 7,9 mm. Untuk beratnya sendiri 175 gram. Untuk tipe LCD-nya menggunakan IPS LCD 480 nits. Untuk layarnya berukuran 6,52 inch.
Untuk resolusi layarnya 720 dikali 1600 pixel. Untuk Androidnya menggunakan Android 10 ColorOS 7,2. Untuk chipsetnya menggunakan MediaTek MT6765 Hello. Untuk CPU-nya menggunakan octa-core. Untuk GPU-nya menggunakan PowerVR. Support untuk memori tambahan menggunakan micro SD. Dan internal ada yang menggunakan 32 GB untuk 2 GB RAM, 32 GB untuk 3 GB RAM. Untuk tipe kamera belakangnya triple kamera 13 megapiksel. Untuk fiturnya LED flash HDR panorama. Untuk videonya 1080 fps atau 30 fps. Untuk selfie kameranya menggunakan 5 megapiksel. Untuk fiturnya HDR. Untuk baterainya bertipe LiPo 4230 mAh atau non-removable alias tidak bisa dilepas baterainya. Jika ingin melepas baterainya, kita harus membongkar HP-nya terlebih dahulu. Tidak seperti handphone sebelumnya yang ingin melepas baterainya, kita tinggal melepas penutup baterai dan tinggal mengangkat baterainya, geng. Inilah perkembangan zaman. Kita lepaskan skrup atau baut yang menempel pada Oppo A15 ini. Nah, jika sudah selesai untuk pelepasannya, kita lepaskan untuk bezel Oppo A15 ini dengan cara seperti di dalam video menggunakan kuku. Nah, kita perlahan-lahan dan hati-hati, jangan sampai salah untuk eksekusinya. Jika sudah terlepas, kita singkirkan terlebih dahulu untuk bezel Oppo A15 ini. Dan kita lanjut untuk pelepasan songket baterai dan songket LCD yang menempel, karena kita akan mengetes LCD terlebih dahulu. Nah, untuk LCD handphone Oppo A15 ini kita beli spare partnya secara online ya, geng, dikarenakan di toko offline stoknya tidak ada. Nah, untuk video unboxing untuk spare part online ini ada videonya di channel ini, geng. Apakah untuk LCD pembelian online ini bagus kualitasnya? Kita coba saja untuk pengetesan LCD-nya. Nah, untuk LCD-nya berfungsi dengan baik ya, geng, karena dia sudah menampilkan logo Oppo. Untuk harganya ini lebih murah ya dibandingkan dengan toko offline. Kita tes untuk touchscreen-nya apakah berfungsi dengan baik. Nah, ini dia untuk touchscreen-nya, kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tidak. Biasanya itu bermasalah pada pemasangan songket LCD-nya, dan biasanya juga di jalur fleksibelnya. Jadi saat pengetesan ini kita harus mencocokkan si songket LCD atau mencari posisi
si fleksibel LCD nya apakah dia mau lurus atau ditekuk sedikit, geng. Nah, ini setelah kita tekuk sedikit, dia berfungsi dengan baik untuk touchscreen-nya. Oke, geng. Nah, untuk huruf-hurufnya masih berfungsi dengan baik dan bagus, geng. Setelah pengetesan LCD, kita lanjut untuk pembongkaran LCD yang lama atau yang menempel pada handphone Oppo A15 ini, geng. Karena kita akan pasang untuk LCD yang baru. Seperti biasa, kita lepaskan untuk PCB atau mesin Oppo A15 ini sebelum kita melepas LCD. Nah, kita lepas dulu untuk baterainya. Tinggal kita tarik saja seperti di dalam video. Jika terasa sangat keras atau keras tidak bisa ditarik, kita bisa menggunakan bantuan sebuah mika atau biasa mika untuk pelepasan LCD. Sambil kita tarik dan kita berikan cairannya bebas ya, bisa menggunakan cairan bensin, thinner, alkohol atau minyak kayu putih. Nah, saya di sini menggunakan cairan IPA ya, gengs. Kita buat celah untuk pelepasan baterai Oppo A15 ini. Untuk pelepasan baterai ini kita hati-hati karena ditakutkan lem baterai tersebut menempel pada fleksibel charger Oppo A15 atau fleksibel charger yang lainnya. Ketika pelepasan baterai harus tetap hati-hati. Nah, ini dia sudah terlepas, kita singkirkan untuk baterainya dan kita lanjut untuk pelepasan LCD nya, geng. Nah, untuk pelepasan LCD nya seperti biasa, untuk setelan blowernya sesuaikan dengan blower kalian masing-masing. Untuk setelannya hangat-hangat saja, gengs. Setelah terasa hangat, kita buat celah untuk mengangkat LCD Oppo A15 ini. Nah, jika sudah mendapatkan celah, kita sayat secara perlahan-lahan. Jika terasa kurang, kita panasi kembali menggunakan blower. Selalu waspada dan tetap hati-hati, geng. Nah, ini saat pelepasan LCD ini dengan cara hati-hati agar si fleksibel LCD nya tidak terputus. Meskipun LCD nya sudah jelek atau sudah rusak,
namun kita harus tetap jaga kualitas LCD yang bekas atau yang lama agar pelanggan tidak lari, geng. Nah, ini dia untuk LCD nya sudah terlepas ya, gengs. Kita lanjut untuk pembersihan sisa-sisa lem. Nah, untuk pembersihan lem ini kita bisa gosok atau menggunakan sikat gigi dengan diberikan sedikit cairan. Cairannya bisa menggunakan cairan bensin, thinner, minyak kayu putih, atau cairan alkohol. Nah, di sini saya menggunakan cairan IPA untuk pembersihan lem. Nah, cairan IPA ini berkonsumsi alkohol atau bercampurkan alkohol 80%, geng. Kita bersihkan sampai ke sela-sela untuk dudukan LCD ini, geng, agar bersih dan saat pemasangan LCD yang baru tidak ada yang mengganjal, geng. Nah, untuk pembersihan lem, sisa-sisa lem pada frame LCD atau dudukan LCD nya saya percepat ya, geng, karena untuk pembersihan lem LCD atau sisa-sisa lemnya ini memakan cukup banyak waktu, geng. Seperti biasa, setelah sisa-sisa lem pada frame atau dudukan LCD sudah bersih, kita berikan sedikit double tip pada bagian pinggiran tatakan LCD agar saat pemasangan LCD-nya rapat dengan frame ya, gengs. Nah, ini dia, kita berikan secukupnya saja untuk double tipnya. Ini kondisinya malam ya, geng, saat pengeditan video, dikarenakan waktu luangnya hanya ada malam untuk mengedit video, karena di sini saya video sendiri, ngedit sendiri, dan serba sendiri, geng. Jadi ketika hanya ada waktu luang saja baru saya mengedit video, geng. Disitulah saya jarang upload video ke YouTube, geng. Namun harus tetap semangat, jangan pantang menyerah. Selagi kita bisa, apapun kita lakukan, yang penting halal, geng. Nah, ini dia untuk penambahan lem LCD. Di sini saya menggunakan lem berwarna hitam ya, geng. Untuk mereknya T7000. Kita berikan di bagian pinggir-pinggir saja
Jika diperlukan, berikan juga lem sedikit di bagian tengah frame LCD-nya. Untuk lem ini bebas ya. Kalau di sini saya memberinya sedikit saja, tidak terlalu banyak. Kalau banyak pun tidak apa-apa. Yang penting nanti setelah LCD dipasang dan lemnya sudah kering, kita bersihkan dari sisa-sisa lem. Nah, sebelum kita pemasangan LCD, kita lepaskan semua segel-segel LCD yang menempel agar tidak ada yang mengganjal saat pemasangan LCD. Nah, ini adalah segel alias lem double tip untuk si fleksibel LCD nya, geng. Jika terasa kurang untuk lem LCD nya, kita bisa tambahkan, atau masih ada yang terlewat di bagian pinggir-pinggirnya, kita bisa tambahkan untuk lem LCD nya. Nah, jika sudah terpasang LCD nya, kita presisikan untuk LCD nya. Jika sudah terasa presisi untuk LCD nya, kita tambahkan lakban untuk mengencangkan LCD atau merapatkan LCD dengan frame LCD nya, geng. Di sini untuk mengencangkan LCD atau merapatkan LCD nya bisa menggunakan karet penjepit LCD, lakban, atau yang lainnya. Yang penting bisa menjepit LCD dengan frame-nya. Kalau di sini saya menggunakan lakban agar menghindari atau mengurangi tingkat resiko untuk pemasangan LCD, karena biasanya LCD pembelian itu rawan sekali jika terlalu kena tekanan. Ditakutkannya ketika pengencangan sangat kencang, LCD-nya malah pecah atau retak, geng. Nah, kita cek kembali untuk presisinya. Jika terasa kurang, kita tambahkan untuk si lakbannya kembali agar benar-benar rapat dan benar-benar menempel LCD-nya dengan frame, ya, geng. Alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Yang penting kerjaan kita selesai dan tidak ada komplain dari pelanggan, geng. Jika sudah terasa cukup untuk mengencangkan atau merapatkan LCD dengan frame-nya menggunakan lakban, kita diamkan dulu 15 menit. Lebih lama lebih bagus, ya, geng, agar benar-benar kering dan LCD menempel dengan frame. Nah, ini dia setelah 15 menit. Selanjutnya kita pasang untuk mesin atau PCB Oppo A15 ini, geng. Kita presisikan terlebih dahulu untuk mesin Oppo A15 ini. Setelah benar-benar presisi, baru kita baut untuk PCB Oppo A15 ini, geng. Lanjut kita pasang untuk baterai Oppo A15 nya, geng.
kita pasangkan untuk songket-songket LCD dan songket fleksibel chargernya. Kita presisikan agar menempel dengan pas ya geng. Lalu baru kita pasang untuk baterainya geng. Kita rapihkan untuk baterainya dan kita pasang untuk baterai Oppo A15 ini guys. Setelah semuanya terpasang dan terasa cukup presisi, kita pasangkan untuk fingerprintnya. Jangan sampai terlupakan ya geng. Selanjutnya kita pasangkan untuk tulangan Oppo A15 ini ya geng, dan kita kencangkan menggunakan skrup atau baut untuk tulangan Oppo A15 ini. Sebelum kita kencangkan, kita presisikan terlebih dahulu dan kita tes untuk LCD-nya ya, apakah berfungsi dengan baik atau ada kendala. Sebelum kita kencangkan atau kita rapihkan untuk handphone Oppo A15 ini geng, kita buang saja untuk segelnya karena ini sudah kering untuk lem LCD nya dan sudah menempel dengan frame atau dudukan LCD nya ya geng. Nah, di sini ada sisa-sisa lem di tulangan Oppo A15 ini. Kita harus bersihkan terlebih dahulu sebelum kita pasang untuk penutup baterainya. Nah, ini dia handphonenya sudah hidup ya geng. Kita cek untuk touchscreen-nya apakah berfungsi dengan baik atau tidak geng. Nah, alhamdulillah untuk touchscreen-nya berfungsi dengan baik ya geng, dan lancar tanpa ada kendala. Oke, jika sudah terasa cukup untuk pengetesan touchscreen dan pengetesan LCD, kita lanjut untuk merapihkan atau merakit kembali untuk handphone Oppo A15 ini geng. Kita kencangkan menggunakan skrup atau baut ya geng. Untuk proses pembersihan sisa-sisa lem pada tulangan Oppo A15 ini saya skip ya geng, karena untuk pembersihannya memakan waktu cukup lama. Jadi sebelum dikencangkan dengan skrup, saya sudah membersihkan
sisa-sisa lem pada tulangan Oppo A15 ini geng. Nah ini dia setelah kita pasangkan semua skrup pada Oppo A15 ini, kita berikan lem kembali untuk tulangan Oppo A15 ini dan kita pasang untuk penutup baterainya geng. Nah, jika sudah terasa cukup untuk pemberian lem, kita pasangkan kembali untuk penutup baterainya. Dan seperti biasa, untuk mengencangkan atau merapatkan penutup baterai Oppo A15 ini, kita gunakan lakban kembali geng. Kita lakban nggak apa-apa, yang banyak saja geng, yang penting menempel ya geng. Dan untuk pemberian lakbannya saya skip. Nah ini dia setelah penutup baterainya menempel dan sudah kering, ini sudah saya lepas untuk lakbannya. Sebelum kita berikan kepada pemilik, kita cek kembali untuk touchscreen-nya dan untuk LCD-nya apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Oke geng, ini dia video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.